Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi esai kami mengenai kebudayaan peradaban Islam dan nilai Islam dalam budaya Indonesia, serta kasus negosiasi antar agama, budaya, dan negara. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Aura Alfnafisa AZ dengan NPM 203. Selanjutnya ada Hamdan Regatama dengan NPM 204. Selanjutnya ada M. Rifki Hoirullah dengan NPM 206. Selanjutnya saya sendiri Muhammad Azam Firdaus dengan NPM 206. Oke, selanjutnya yang pertama adalah kebudayaan Islam. Pengertian. Kebudayaan Islam adalah penjelmaan imam dan al-a'malu salihat dari seorang muslim atau golongan kaum muslimin, atau kebudayaan Islam ialah manifestasi keimanan dan kebaktian dari penganut Islam sejati. Sedangkan menurut sarjana dan pengarang Islam, Sidi Ghazalba, mendefinisikan kebudayaan Islam ialah cara berpikir dan cara merasa Islam yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari golongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan suatu waktu. Dasar kebudayaan Islam. Dasar dari kebudayaan Islam adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Apabila ada segala hasil, corak, dan ragam kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran agama Allah dan ajaran Rasulnya, bukanlah kebudayaan Islam namanya. Sekalipun yang menciptakannya mereka-mereka yang menamakan dirinya orang Islam. Selanjutnya, peninggalan bersejarah bercorak Islam di Indonesia. Yang pertama, kaligrafi. Ada kaligrafi pada batu nisan, kaligrafi bentuk wayang, dan kaligrafi bentuk hiasan. Yang kedua, keraton. Ada Keraton Cirebon, Istana Raja Goa, dan Istana Keraton Surakarta. Yang ketiga, batu nisan. Ada batu nisan Malik As-Saleh, batu nisan Ratu Nahrasiyah, dan batu nisan Fatimah binti Maimun. Yang keempat, bentuk masjid. Ada Masjid Demak, Masjid Kudus, dan Masjid Banten. Yang kelima, seni pahat, yang banyak ditemukan di Jepara. Yang keenam, tradisi atau upacara, grebek dan maulud. Yang ketujuh, seni pertunjukan. Ada seni tari dan seni suara. Yang terakhir, karya sastra. Ada babat, hikayat, dan suluk. Peradaban Islam di Indonesia yang pertama adalah pesantren. Pesantren adalah salah satu sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia dengan ciri yang khas dan unik. Juga dianggap sebagai sistem pendidikan paling tua di Indonesia. Selain itu, dalam pendidikan Islam di Indonesia juga dikenal adanya Madrasah Ibtidaiyah Dasar, Madrasah Sanawiyah Lanjutan, dan Madrasah Aliyah Menengah. Untuk tingkat universitas Islam di Indonesia juga kian maju seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat dari terus beragamnya universitas Islam. Yang kedua, gerakan masyarakat Islam dan politik. Gerakan sosial keagamaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Syarikat Dagang Islam atau SDI di Bogor pada tahun 1909 dan di Solo pada tahun 1911. Yang kedua, Persyarikatan Ulama di Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. Yang ketiga, Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912. Yang keempat, Persatuan Islam atau Persis di Bandung pada tahun 1920. Dan yang kelima, Nahdlatul Ulama atau NU di Surabaya pada tahun 1926. Hingga saat ini juga berkembang partai berbasis Islam seperti PAN atau Partai Amanat Nasional, yang kedua PKS atau Partai Kesejahteraan Sosial, dan yang ketiga PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Next. Peradaban Islam yang ada di Indonesia. Yang ketiga, dalam aspek budaya dan adat istiadat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sangat banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Contohnya kata wajib, fardu, lahir, batin, musyawarah, surat, kabar, koran, jual, kursi, dan masker. Dalam hal nama juga banyak dipakai nama-nama yang bercirikan Islam atau Arab.
Kebiasaan yang banyak berkembang dari budaya Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan, dan lain-lain. Dalam hal kesenian, banyak dijumpai seni musik seperti qasidah, rebana, marawis, berzanji, dan sholawat. Dan adapun yang terakhir dalam aspek ekonomi, daerah-daerah pesisir sering dikunjungi para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat yang menerapkan konsep jual beli secara Islam. Juga adanya kewajiban membayar zakat atau amal jariah yang lainnya, seperti sedekah, infak, wakaf, menyantuni anak yatim piatu, fakir, dan miskin. Hal itu membuat perekonomian umat Islam semakin berkembang. Lembaga-lembaga sosial yang bernafas Islam semakin banyak bermunculan, baik berorientasi pada kasus bencana alam, kaum duafa, fakir miskin, yatim piatu, dan sebagainya. Next. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Yang pertama, ada tradisi memitu pada masyarakat Cirebon. Memitu pada intinya merupakan acara selamatan seperti halnya masyarakat lainnya. Tradisi ini dilakukan pada saat kandungan anak pertama memasuki usia 7 bulan. Istilah memitu itu sendiri berasal dari kata pitu yang artinya 7. Kedua, menaruh dua kelapa gading di pangkuan sang ibu yang sedang hamil. Selanjutnya, sang suami duduk di bawah berhadapan dengan sang istri. Sang suami menggunakan sarung untuk menangkap kelapa yang nantinya hal ini dilakukan sebanyak 7 kali. Dalam pengajian tersebut dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran seperti surat-surat Al-Quran, yaitu surat Al-Luqman, Al-Waqiah, Yusuf, An-Nisa, Maryam, dan yang terakhir adalah surat Yasin. Surat-surat Al-Quran yang dibacakan itu bertujuan untuk keselamatan ibu dan bayi pada saat persalinan, serta harapan-harapan kelak bayi tersebut akan menjadi soleh dan soleha. Selanjutnya ada seni didong pada masyarakat Gayo. Didong merupakan kesenian rakyat dataran tinggi Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Kesenian ini memadukan olah vokal, tari, dan sastra. Kata didong menjadi nama kesenian tradisional di Gayo berdasarkan cerita rakyat. Didong berbentuk puisi yang dinyanyikan dan merupakan kekompakan tekstual sebagai sarana ritual berpuitis. Dari makna kata di atas dapat dikatakan bahwa didong merupakan sarana dakwah dengan suatu hiburan pada masyarakat Gayo yang dibungkus dengan irama, tari, puisi, dan pelaksanaannya dengan cara di tempat dengan mengeluarkan suara. Dari sini juga terlihat bahwa mulanya pertandingan ini dilakukan dengan duduk karena banyaknya anggota penunung didong dilakukan dengan posisi berdiri. Dalam kebijaksanaan lokal masyarakat Gayo yang dijadikan adat bernilai spiritual dan berorientasi kepada akhlakul karimah, membentuk pergaulan yang berdasarkan agama Islam. Selanjutnya, yang terakhir ada budaya mitoni dalam adat Jawa. Mitoni adalah perayaan 7 bulan usia kehamilan. Mitoni artinya menjelang pitu dalam bahasa Jawa, artinya 7. Maksud diadakan acara mitoni adalah mensyukuri kesehatan ibu janin atau yang sifatnya tolak balak. Di daerah tertentu, budaya ini juga disebut tingkepan. Air yang terguyur digunakan untuk mencuci wajah dan berwudu. Acara selanjutnya adalah upacara pergantian busana. Calon ibu berganti kemben dengan motif yang memiliki simbol kebaikan, misalnya trumtum, sido luhur, sido mukti, sido asih, grompol, parang kusuma, dan kain lurik yang bermotif lasem dengan penutup dan bermotif dingin. Calon ayah kemudian menjatuhkan telur di sela kain 7 warna yang melambangkan proses kelahiran si bayi kelak yang berjalan lancar dan sempurna. Sebagai acara penutup yaitu doa dan berkat.
yang dinamakan berkat, yaitu membawa makanan yang disediakan si sohibul hajat atau yang memiliki acara tersebut untuk dibawa pulang. Acara mitoni yang sering dilakukan di masyarakat suku Jawa kebanyakan sudah tidak murni menggunakan adat Jawa. Baik, selanjutnya kasus negosiasi antara budaya, agama, dan negara di Indonesia. Indonesia merupakan negara majemuk dilihat dari berbagai keberagaman bahasa, etnis, suku, budaya, dan keyakinan beragama. Hal ini merupakan kekayaan dan keunikan yang dimiliki Indonesia. Namun, di samping keberagaman dan perbedaan itu juga dapat memunculkan berbagai konflik yang dapat menimbulkan perpecahan. Beberapa contohnya adalah konflik antar umat beragama di Aceh Singkil yang disebabkan oleh rasa kekecewaan umat Islam terhadap umat Kristen karena melanggar perjanjian yang telah dibuat dalam hal izin pendirian rumah ibadah. Kronologinya, pada tahun 1979, pembangunan gereja Gunung Meriah diprotes oleh umat Muslim dan melahirkan perjanjian 11 Juli dan ikrar bersama 13 Oktober tahun 1979. Lalu pada tahun 1995 terjadi pembakaran Gereja Kristen Protestan Pak Dairi atau GKPPD yang bisa dipadamkan beberapa bantuan warga. Lalu pada tahun 1998, sebagian dinding gereja GKPDD dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Pada tahun 2001, 10 gereja ditutup karena warga tidak setuju atas pendirian gereja tanpa izin. Lalu pada tahun 2006, gereja dibakar oleh warga karena tidak setuju rumah dijadikan tempat ibadah. Lalu pada tahun 2015, satu unit gereja di Gunung Meriah dibakar habis oleh warga. Next. Dalam hal ini, agama merupakan aspek yang dapat meredam konflik dikarenakan agama pada hakikatnya mengajarkan perdamaian. Baik agama Islam maupun Kristen. Islam sendiri memiliki arti selamat dan juga pada risalah agama Kristen yang dibawa oleh Yesus Kristus menyampaikan pesan damai. Sedangkan peran pemerintah di sini adalah memberi kebijakan yang sesuai dan disepakati oleh masyarakat dan juga perlu dilakukan negosiasi agar kehidupan antar umat beragama di Aceh Singkil sejahtera dan jauh dari konflik yang mengatasnamakan agama. Lalu konflik selanjutnya, Perang suku Dayak dan Madura atau biasa disebut dengan Perang Sambit. Penyebabnya adalah transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya warga Dayak merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh warga Madura. Karena adanya permasalahan ekonomi ini terjadi kerusuhan antara suku Madura dengan suku Dayak. Konfliknya ketika penghujung Februari 2001, konflik etnis antara Madura dan Dayak di Kalimantan Tengah terjadi. Nyaris di semua wilayah terjadi tindak pembunuhan dan perusakan. Setelah konflik tersebut, terjadi penyesuaian kehidupan sosial budaya dan hukum atas standar budaya Dayak yang tampak dari Dewan Adat Dayak terhadap standar cara pandang kehidupan sosial dan nilai kebudayaan. Meskipun budaya Dayak yang berlaku telah diperkuat, namun faktor intrinsik budaya Dayak juga sangat membantu terciptanya keharmonisan di Kalimantan Tengah sejak awal. Perdamaian negatif ini menunjukkan bahwa perbedaan diakui, tetapi secara struktural belum memberikan akses yang sama kepada semua pihak. Perbedaan identitas budaya juga dapat menjadi hal yang mendorong kerukunan atau setidaknya menyatukan kepentingan pihak lain dalam konteks kebutuhan mereka. Ruang pertemuan berupa kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadi simbolis ekonomi mendorong munculnya interaksi asosiatif, akomodatif, dan kooperatif sehingga tercipta kerukunan di antara mereka. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Di sini ada kalimat yang menurut kelompok kami cukup bagus. Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Gus Dur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.